Anies Baswedan berniat bertemu dengan Prabowo untuk berdiskusi masalah bangsa, namun warga tidak percaya begitu saja. Ya, karena Anies ingin kursi di kabinet Prabowo dan ya masyarakat hanya bilang pret. Kami sering sampaikan bahwa lawan ala pret pak Alah pret Pak, ada udang di balik ada batu. udang di balik rempeyek. Pengen kursi ya, Eh. pengen kursi loh. Yes, sorry ye. Halah, nganggumun, Orang gumun. padahal pengen jabatan. Hmm. Muji-muji. Iya. Padahal tidak di gelandangan politik ya paling. Ngene kira sengkuni. Sengguni ya. Kerapek-kerapek Iya. ya. Pendukung mulu Nandi, tadi presiden 24% lu. Aduh. Engko wakil MPR iku Amin Rangis. Aduh. Ada udang di balik batu. Anies kalah ya wis ora usah dadi oposisi ya lho, dadi oposisi. Kaeling ah. Sing ngelone jare kinerja Menhan. 11 dari 100. 11 dari 100. Nah, ya iku. Sampai niku 11 dari 100. Iya. Apa kalah kok iki? Iya. pengen jabatan. Nah, gak ligo, aku gak lego, gak lilo. Lo naik demo nang sosmed aku naik sampai Masuk kabinet ya. di kabinet. Pak Prabowo wes ditenono wong siji iki, Pak. Serigala Berbulu domba. Ih, ngeri ya. Kambing. Domba kabin. Iya. Ya wis, Pak, aja lebone wong siji iki, Pak. Ya, masyarakat begitu sangat kecewa dan mengenal sifat-sifat Anies Baswedan, dan Anies Baswedan dikatakan sebagai sengkuni, serigala berbulu domba. Dan ya, lebih banyak warga yang tidak suka kepada Anies Baswedan bila bertemu atau masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Oke, kita lanjutkan kembali dengan pendapat warga yang lain ya. Kabarnya Anies siap bertemu Prabowo. Bertemu Prabowo ya. Berdiskusi masalah bangsa dan sebagainya. Iya. Bila diajak bergabung intinya gitu ya. Dan pertanyaannya apakah Pak Prabowo mau mengajak? Iya. Ya enggak. Apakah Gibran mau? Nah, karena tahu sendiri kan. Iya. Terus bagaimana dengan para pendukungnya? Apa enggak teriak? Iya. Coba. Ya teriak lah. Silakan komen. Yang jelas pendukungnya tidak mau apabila Anies masuk di dalam kabinet karena memang pendukungnya sudah siap untuk menjadi oposisi. Tidak seperti Anies Baswedan yang takut menjadi gelandangan politik dan takut periuknya jomplang. Ya, Anies ingin bertemu dengan Prabowo dan ya kita lihat pendapat warga lainnya. Oke, kan tahu semua. Ya tahu Pak Jacob maksud mungkin di dalam ini. Iya. Pilpres semua sudah selesai, sudah kita Betul sudah selesai ya. Pemenangnya adalah 02 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabumi Raka. Maksudnya oke sudah. Jadi merangkul begitu. Maksudnya kembali kita rangkul semua pendukung dari 01 3 rangkul mereka. Tapi orang-orangnya yang kemarin jadi itu calon untuk lawan 02 itu tidak boleh diangkut. Dibiarkan aja begitu, tidak boleh masuk di dalam pemerintahan untuk duduk mau atur-atur masyarakat kan, mau duduk jadi ini untuk mau duduk tidak boleh khusus. Tapi kalau untuk para pendukung, para itu kita rangkul semua. Pendukungnya boleh berarti. Orang-orang yang macam ini tidak boleh, itu kasih biar aja sendiri-sendiri, tidak boleh mau gabung-gabung di pemerintahan. Jadi begitu, itu saja. Dan saya mau sampaikan juga bahwa
kalau yang macam-macam begitu tuh tidak boleh mau kasih duduk di ini nih, tidak boleh. Iya betul. Saya memohon kepada Bapak Presiden yang terpilih besok ini dong punya tim yang nanti akan mengatur kabinet baru yang 2024 ini, jangan sampai orang-orang itu masuk di Bapak punya. Kalau dia punya pendukung, kalau orang-orang pendukung itu silakan masuk. Pendukungnya boleh masuk. Yang punya pemikiran-pemikiran baik untuk negara, bagus untuk masyarakat, mencetak itu diambil. Yang macam-macam itu tuh biar dia punya pemikiran bagus lagi, tapi sudah kasih biar sudah dia sendiri sudah. Nanti dia atur, tidak usah gabung di dalam pemerintahan untuk atur-atur nanti mau jadi apa untuk tidak boleh. Betul, Bosku, Bapak Prabowo Subianto saya izin. Tidak boleh. Yang lain kalau pendukung kita angkut bawa untuk pemikiran bagus dari partai-partai yang kemarin, tapi orang yang tidak boleh. Orang yang sudah dong bilang orang yang Yudas itu sudah itu Yudas, tidak bisa lagi mau dikembalikan. Pengkhianat tetap pengkhianat. Oh, Yudas pengkhianat tidak ya. bisa dikasih tempat yang ini. Sudah dibaca, bos sudah dari bos kan sudah sendiri, sudah ikuti, bos sendiri yang mengalaminya. Pada saat debat itu lihat bos bagaimana. Jadi sudah memang dong punya pemikiran bagus, tapi masih ada dong punya orang-orang Indonesia. Iya. Profesor yang pemikiran bagus yang bisa bosku ambil atau minta apa pembicaraan dari masukan-masukan dari tong punya pada orang-orang profesor yang pintar masuk untuk negara ini bisa ada, bukan hanya orang-orang itu saja. Jadi itu ya bos, itu yang saya sampaikan. Salam hormat Prabowo. Iya, warga memperbolehkan sih apabila 01 dan 03 bergabung, namun demikian bukan Ganjar ataupun Aniesnya, namun demikian adalah para pendukungnya, mungkin yang ahli-ahli, ya staf yang profesor-profesor yang punya pemikiran bagus boleh bergabung, asalkan jangan pengkhianat Yudas ya, Anies ataupun Ganjar begitu. Surya Paloh dari Nasdem dan PKB, si selepet Muhaimin Iskandar bergabung dengan Prabowo Gibran. Ya, namun demikian tidak dengan Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan tidak ikut bergabung. Udah di mana anak Abah sekarang? Apa kabar? Udah mam siang, udah. Jangan lupa mam anak Abah. Apa kabarnya anak Abah? Surya Paloh gabung koalisi Prabowo. Ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Abah ikut juga, ikut. Tua Selepet join. Tua Selepet join. PKB dan Gerindra sebagai parpol selama ini bekerja sama di parlemen dan eksekutif. Ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan hadapi agenda pembangunan yang menantang di masa mendatang. Iya. Anak Abah ikut kan? Ikut kan anak Abah? Ikut kan? Masa nggak ikut? Rugi dong. Masa nggak ikut? Rugi dong. Nah, gitu katanya. Ya, Anies Baswedan diperkirakan tidak akan diajak oleh Prabowo Subianto bergabung di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Dan ini adalah momen mesra ketika Anies Baswedan bertemu dengan Prabowo di KPU saat penetapan capres dan cawapres yang ditetapkan oleh KPU. Begitu mesranya Prabowo sama Gibran. Ya, mungkin ini dikatakan barangkali sebagai sebuah simbolik agar barangkali Prabowo akan mengajak Anies Baswedan, namun demikian sebenarnya tidak. Anies Baswedan tidak akan diajak oleh Prabowo Subianto di dalam kabinetnya karena warga pendukung Prabowo sangat telak untuk menolaknya. Anies dianggap sebagai pengkhianat, serigala berbulu domba, begitu kata warga. Dan ini adalah pada saat Anies berbicara mengenai tidak akan mengkhianati Prabowo Subianto, dan ya dijawab oleh seorang warga. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang Ya, memang benar kata Prabowo Subianto kalau Prabowo Subianto mengaku dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi presiden, dan pada kenyataannya memang Pak Jokowi mengatakan bahwa habis ini Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tahu nggak sih kenapa Pak Jokowi tiba-tiba secara radikal bilang bahwasanya kayaknya setelah ini jatahnya Pak Prabowo yang bakal jadi presiden tahun 2024. Menurut analisis sotoy gue ya, jadi Pak Jokowi itu tiba-tiba ngomong kayak gitu gara-gara sebelumnya itu beliau tuh nyindir banget Pak Prabowo. Bayangin,
Pertama, Pak Jokowi nyebut 2 kali menang wali kota Solo, sekali menang gubernur, terus 2 kali menang presiden. Wah gila, presiden 2 kali. Abis itu nyebut Pak Prabowo. Gila, Pak Prabowo sampai berdiri langsung hormat. Lu bayangin men gimana hatinya Pak Prabowo. Ya kita nggak tahu lah ya sakit hati atau enggak gitu. Taruhlah sakit hati gitu ya kan. Nah makanya akhirnya Pak Jokowi nyebut mungkin setelah ini jatahnya Pak Prabowo gitu, biar Pak Prabowo nggak sakit hati. Ya mau siapapun presidennya insya Allah yang terbaik lah ya. Yang penting jangan lupa nanti tahun 2024 coblos Bapak Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Ya, Anies tidak mau bersalaman dengan Prabowo Subianto ketika debat, dan ini adalah jawaban warga ya. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Anies nggak mau salaman setelah debat. Ini kelihatan di videonya, jaraknya cuma 3 meter loh ya. Dia bilang sudah tidak ada. Nggak mungkin dong Pak Prabowo tiba-tiba udah di gerbang KPU. Sudah naik mobil apa sudah di Kertanegara rumahnya. Nggak mungkin Pak. Betul. Masih 3 meter jaraknya di depanmu. Kelihatan dari mata. Iya. Bukan sudah mencari tapi nggak mau mencari. Iya. Ya mungkin Pak Anies nggak mau salaman ya. It's okay, nggak apa-apa. Ya betul lah sifat Anies seperti itu. Sifat Anies seperti itu ya.